ketika kita mau membeli sekarang itu rata-rata saya sendiri itu sukanya itu adalah nol tidak memakai uang cash, karena hukum Islam itu ada namanya taghayyur, ada namanya tatawur. Tatawurul hukmi bi tatawuril asmina wal amkina wal ahwal wal awaid wal ashkhas. Hari ini ketika kita takut untuk bertransaksi melalui online, ya kita bahasakan online, ya kita akan ketinggalan dan kita akan kesusahan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sultan Fatani Elsyam selaku host Maliki Podcast pada kali ini. Selamat pagi sahabat kampus. Selamat beraktivitas, selamat menonton video kali ini. Di video kali ini kita akan ngobrol banyak tentang konsep salam dalam jual beli online, di mana dalam konsep salam itu merupakan bagian dari muamalah yang dilakukan oleh kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita kedatangan tamu spesial, ya ini owner Dharmala Group, Ustadz Aziz, juga selaku dosen Fakultas Syariah dan juga pengasuh Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin sebelum bicara banyak tentang edukasi salam dalam jual beli online, mungkin Bapak perkenalan terlebih dahulu agar sobat kampus ini bisa mengenal lebih banyak tentang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Damanhuri. Keseharian saya mengajar di Fakultas Syariah. Juga di sela-sela itu saya menyempatkan waktu untuk mendampingi usaha kami yang bergerak di bidang batik, kemudian juga di bidang sepatu, dan juga di bidang retail yang lainnya. Untuk mengisi waktu juga saya mengajar di luar kampus, yaitu di pondok yang kami rintis. Oke, terima kasih Mas. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Oke, sami-sami. Di sela-sela mengajar juga beliau merintis pondok pesantren dan juga memiliki usaha di bidang batik dan lain sebagainya. Beberapa yang ingin kita bahas atau ingin kita tanyakan kepada Ustadz Aziz, yaitu bagaimana sih menurut Bapak konsep salam itu dalam jual beli online, khususnya di era digitalisasi ini kan lagi gencar-gencarnya Pak hari ini. Pertama yang harus kita pahami bahwa dasar dari muamalah itu boleh. Al-aslu fil muamalati al-ibah. Nah itu. Jadi ketika itu boleh, maka nanti akan berimplikasi terhadap perkembangan zaman itu tidak akan seketat dalam masalah ibadah dalam menentukan hukumnya. Nah, apalagi misalnya jual beli online itu kan belum pernah didengar pada masa Rasul, pada masa sahabat, tabiin ataupun salafun saleh. Itu baru didengar kan akhir-akhir abad 20 lah, 20 ke atas lah itu. Sehingga ini meniscayakan suatu ijtihad, pembukaan ijtihad itu untuk menetapkan apakah jual beli online itu bisa berkaitan dengan salam dan yang lainnya. Itu ya. Pada prinsipnya antara jual beli online dan salam itu ada kesamaan, sehingga bisa dimasukkan dalam konsep jual beli online itu ada yang bisa dikatakan salam juga gitu. Karena kalau bai'ul aini atau bai'ul mausyuf fi dhimmah, itu sesuatu yang tidak bisa kelihatan, kemudian hanya ada dijelaskan dan ada jaminan di sana, itu mirip dengan jual beli online. Misalnya saya menjual online, maka saya mengupload, baik upload itu melalui medsos ataupun e-commerce yang lain. Para pembeli akan melihat di sana. Sama ketika salam itu, saya misalnya dulu itu memesan. Kalau di dalam kitab-kitab kan rata-rata salah satu yang dijelaskan tentang memesan budak. Budak nanti yang seperti ini, spesifikannya tingginya segini, kulitnya begini, kewargaan negaranya ini dan yang lainnya. Nah, ini sudah dijelaskan seperti itu. Sehingga orang yang dititip salam itu, yang di pasar untuk mencari budak itu sudah tergambar. Dalam era digital seperti ini, salamnya itu lebih jelas. Hanya orang itu harus paham, misalnya tentang kainnya, karena saya
bisnis batik, maka kainnya harus seperti apa. Maka kita harus tahu kainnya yang bagaimana agar tidak terjadi yang namanya kekecewaan atau dikatakan gurur kan. Dia merasa dirinya terkecewakan atau ditipu. Ini harus pembeli harus cerdas juga di dalam membaca spesifikasi speknya barang itu sendiri gitu. Baik, jadi terkait konsep salam itu tadi Bapak menjelaskan bahwasanya di era sekarang itu sudah jelas spesifikasinya, menjelaskan seperti Bapak tadi menyebutkan jenis kainnya seperti apa dan juga kebutuhannya seperti apa. Jadi pembeli itu harus lebih cerdas, Pak. Harus lebih cerdas dan penjual harus amanah. Lebih amanah. Iya. Maksudnya amanah bagaimana? Ini hal sepele ya. Saya kan seorang menggeluti di dalam dunia online itu. Terus setiap pagi dan sore di rumah itu harus foto barang. Dari beberapa HP saya menyediakan 3 HP untuk moto itu. Dari beberapa HP itu mana yang lebih mirip itu yang kita ambil. Coba. Karena apa? Karena misalnya kita pakai HP tertentu dengan resolusi kamera yang sangat tinggi itu sangat menipu kadang-kadang. Wah, ini luar biasa. Itu juga tidak boleh. Tidak amanah nanti. Iya, itu tidak amanah menurut saya. Kenapa? Orang akan tertarik untuk memilih karena tampilannya itu sangat bagus. Sehingga ketika datang loh kok kayak gini. Ya, ini juga tidak boleh. Kenapa? Itu dianggap tidak amanah. Kalau bisa ya realnya seperti apa agar orang itu tidak terkecoh. Apalagi di sana tidak ada yang namanya garansi. Kalau saya memberikan garansi, kalau tidak sesuai yang dijelaskan dan kemudian tidak sesuai dengan yang ada di deskripsi, deskripsi dan fotonya, maka boleh dikembalikan kapanpun, uang akan kembali 100%, tidak berbentuk tidak berjangka waktu. Silahkan, yang penting tidak rusak. Itu kenapa? Kita ini sebagai seorang pedagang pun, ya pembisnis di bidang online pun harus amanah. Seorang pembeli harus paham dan harus pintar gitu, agar yang namanya jual beli di sana itu terjadi yang namanya ta'awun. Ta'awun itu tolong menolong satu sama lain. Gitu. Jadi konsep salam ini sebenarnya ta'awun antara penjual dan pembeli. Betul, untuk memudahkan gitu. Terus tidak terjadi yang namanya tipu satu sama lain. Ini memang saya lihat dalam prinsip ekonomi yang dibangun Rasul itu, dasar di dalam ekonomi itu harus ada yang namanya ta'awun, tolong menolong satu sama lain. Makanya banyak di dalam kitab-kitab itu Rasul itu misalnya melarang orang kota langsung membeli ke desa karena nanti ada manipulasi harga dan yang lain, sehingga yang dirugikan petani langsung. Nah, ini apa? Dalam rangka bagaimana satu sama lain itu mendapat keuntungan yang merata, kemudian adanya namanya konsep ta'awun. Tolong menolong satu sama lain. Makanya banyak di fikih-fikih itu misalnya tidak boleh menimbun barang, nanti akan merusak harga pasaran, bisa melambung tinggi dan yang lain. Tujuannya apa? Nanti tujuannya dari Rasul itu ada agar tercipta yang namanya ta'awun, itu tolong menolong satu sama. Boleh kita mengambil profit tapi sewajarnya, sehingga kita satu sama lain tuh tolong menolong. Bukan prinsip ekonomi yang dalam Islam itu bukan mengambil keuntung sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana membantu orang sebaik mungkin. Luar biasa sekali konsep yang dipaparkan oleh Bapak Aziz. Kemudian mengapa sih salam atau konsep pemesanan itu penting bagi anak-anak muda itu, khususnya anak-anak muda yang di jurusan pendidikan agama Islam gitu, Pak? Sebenarnya kita harus lihat dulu, kita ini anak muda sekarang ini masuk generasi apa? Z apa Gen Z ya? Generasi Z. Dia Gen Z ya. Gen Z itu kan ya banyak lah tipikalnya, ya misalnya ya tidak seaktif dulu, rebahan dan pointer dalam gitu, mager, tidak bisa lepas dari gadget dan yang lainnya. Maka dengan begitu itu bukan suatu kelemahan ya, tapi bagaimana misalnya kelemahan itu bagi masyarakat dulu yang lebih suka fisik, kemana
ketika mau membeli itu harus jalan kaki. Dengan adanya gadget sekarang kan semuanya dimudahkan. Betul. Dimudahkan, dan ketika kita mau membeli sekarang itu rata-rata saya sendiri itu sukanya itu adalah tidak memakai uang cash, QRIS dan yang lainnya kalau langsung, atau pesan online dan yang lainnya. Oleh karena itu, agar anak muda itu tidak salah, tidak tertipu di dalam jual beli itu, karena semuanya itu serba online, maka pelajarilah prinsip-prinsipnya. Khawatir mereka juga akan membuka bisnis online, bagaimana prinsip seorang penjual online itu. Kemudian ketika dia menjadi konsumen online, maka pelajarilah trik memilih toko yang amanah. Itu ada baik dari review orang, kemudian dan bintangnya, kalau biasanya bintang itu penting untuk apa? Menunjukkan kredibilitas toko tersebut seperti apa. Gitu nggih. Terus ya dalam prinsip Islam, ya karena kita dalam Islam itu sangat dihindari namanya bai'ul ghurur itu. Ya, satu sama lain ada keculasan. Maka seorang ketika Gen Z ini mau menjadi seorang pembisnisnya, maka pelajarilah prinsip-prinsip bisnis online yang diajarkan di dalam hukum di dalam Islam. Kalau dia itu menjadi konsumen, maka juga pelajarilah konsumen yang baik gitu loh. Kadang-kadang kan ketika COD ndak sesuai marah-marah yang lainnya, ini kan tidak bagus gitu maksudnya. Makanya ada untuk menghindari hal-hal yang semacam itu, maka pelajarilah tokonya ini kredibel apa tidak, memberikan garansi apa tidak, kemudian lihat toko yang sama, apakah dia harganya memang terjangkau sesuai kantong kita dan yang lainnya. Ini penting ya, penting. Berarti yang disebutkan Bapak ini merupakan adaptasi yang harus dilakukan oleh betul anak-anak muda khususnya yang sering check out dan mager di rumah gitu Pak. Betul. Karena hukum Islam itu ada namanya taghayyur, ada namanya tatawur. Tatawurul hukmi bi tatawuril asmina wal amkina wal ahwal wal awaid wal ashkhas. Jadi perkembangan hukum ini saya tidak mengatakan taghayyur, tapi lebih pada tatawur. Dari akad salam kemudian diaplikasikan menjadi online, jual beli online, ini kan tatawur. Teknologi itu di dalam Islam bukan dijauhi, tapi teknologi itu diadaptasi bagaimana bisa memudahkan kita bertransaksi ala Islam. Maka salah satunya itu dengan tatawurul hukmi bi tatawuril azmina wal amkina wal ahwal, bahwa perkembangan suatu hukum itu tidak bisa dilepaskan dengan kondisi saat ini yang luar biasa perkembangan teknologinya. Maka Islam juga bisa beradaptasi di sana dengan bagaimana jual beli online ini bisa sesuai dengan prinsip Islam itu sendiri. Nah, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Aziz. Lalu kan mungkin dari proses jual beli atau konsep salam itu kan mungkin ada resiko-resiko yang dihadapi. Nah, untuk mencegah itu bagaimana Pak ya? Mungkin mengedukasi anak-anak. Mulai dulu kan memang bai'us salam ini kan bai'u ainin ghairun musyahadah. Melihat istilahnya menjual sesuatu yang tidak tampak. Nah, kalau kita kan membeli sesuatu, datang misalnya ke toko, itu kan di sana kita tampak membeli itu akhirnya untuk membatalkan itu kan agak susah. Tapi kalau di dalam salam mulai dulu itu juga memang terjadi resiko membatalkan itu banyak. Karena misalnya saya memesan, tolong saya belikan saya pesan sapi yang seperti ini. Ternyata karena di lapangan tidak menemukan spesifik yang seperti itu, akhirnya dia membawa muslimnya itu muslim ilahnya itu membawa sapi yang hampir sama tapi tidak sesuai, yang ada beberapa akhirnya itu kan boleh dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang seperti itu. Untuk menghindari seperti itu yang saya bilang seperti tadi itu, agar tidak terjadi membatalkan kemudian. Karena kalau membatalkan itu Mas ya, ketika sudah jadi, misalnya saya kalau itu tidak sesuai dengan yang Anda pesan, boleh di retur itu. Kalau mau retur barang boleh, retur uang boleh. Saya begitu, yang penting tidak itu tetap saya rugi. Rugi kadang kalau biasanya orangnya kalau memang ngotot ya kita mengalah, karena saya berprinsip bahwa
jual beli itu adalah tolong menolong. Ya sudah, Iya, ongkirnya yang ke sini saya tanggung. Itu rugi packing, rugi ini, rugi material yang lain dan yang oleh karena itu pada Gen Z ya. Itu pelajarilah barang yang akan Anda beli. Kemudian pelajarilah tokonya. Kemudian kalau memang kadang-kadang kita akan membeli kain ini karena tampaknya bagus, kita tidak paham kain ini seperti apa. Ketika datang, loh kok kainnya tipis begini. Cari dulu spesifiknya, misalnya kain apalah. Kain A misalnya. Dilihat kain A itu seperti apa. Di searching dulu. Kalau seperti ini, sehingga kita itu benar-benar paham terhadap apa yang kita pesan, tidak merasa kita itu dibohongin ketika barang itu sampai. Dan ini yang diinginkan dalam prinsip Islam, gitu ya. Jadi pemesan itu harus benar-benar tergambar dalam pikirannya bahwa ini yang akan saya pesan, sehingga yang misalnya pembisnisnya atau penjualnya di online itu dia harus menjelaskan sedetail mungkin barang yang dijual. Gitu. Seperti itu. Sehingga nanti terjadi yang namanya kepuasan satu sama lain, dan itu akan berakibat pada repeat order namanya itu. Repeat order itu order yang berkelanjutan nanti, sehingga sama-sama diuntungkan. Dia diuntungkan karena barangnya puas sehingga dia akan membeli lagi. Penjual akan diuntungkan karena dengan puasnya itu barangnya banyak yang terjual. Gitu. Ya, jadi dari konsep tersebut muncul bahwasanya salam ini adalah konsep ta'awun, saling tolong menolong antara penjual dan pembeli seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan untuk semua sahabat kampus di rumah yang mungkin agar tidak takut untuk bertransaksi atau bermuamalah, bagaimana Pak? Ya, kalau menurut saya hari ini ketika kita takut untuk bertransaksi melalui online, ya kita bahasakan online, ya kita akan ketinggalan dan kita akan kesusahan sendiri, susah. Karena apa? Sudah dimudahkan dengan teknologi yang ada, ya kita pakai dengan sebaik mungkin, sebijak mungkin, dan seteliti mungkin. Mungkin itu saja yang yang saya obrolkan, mungkin untuk edukasi bagi teman-teman sahabat kampus juga. Mungkin terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan sedikit waktunya di Maliki Podcast ini, Pak. Mungkin sehat selalu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, Pak. Sampai jumpa di teman-teman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.